Good morning, everyone. Now we're going to start our chapel. Let us sing together. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Friends, let's pray. Dear Jesus, thank you for the day. Please bless so that this chapel today will go along smoothly, and please bless all of us in our learning experience today and in the near future. In Jesus' name we pray, amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Remember Me. In the night in which our Savior was betrayed, He broke the bread, and to His friends He said, "Take and eat, this is my body given for you. Take and drink, this blood of mine is shed for you. Do this always to remember me." Remember me. In the night in which our Savior was denied, He bowed His head and to the Father cried, "If it be your will, let this cup pass from me. If it be your will, spare me this agony. In my darkest
the night in which my deepest doubts are known, you come to me, and I am not alone. When I taste your blood and body given for me, when I hear your prayer in dark Gethsemane, then I know you will remember me. Remember me, oh Lord, remember me. Remember me. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, saat ini kami mengucap syukur untuk boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan yang telah tersedia bagi kami. Kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 18 sampai ayat 21. Yang tertulis demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memeliharanya, dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Shalom teman-teman semua, teman-teman dari SMA BPK Penabur Bandung. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebab pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Dan hari ini kita boleh memuji Tuhan bersama-sama dan mau merenungkan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini membahas tentang kerajaan Allah. Barangkali kalau kita bayangkan kerajaan Allah itu seperti apa sih? Kita nggak akan bisa memahami tentang apa itu kerajaan Allah kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memberikan kita pengetahuan yang cukup. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memberikan kita kisi-kisinya atau ciri-cirinya, kita nggak akan mampu mengerti. Sebab kerajaan Allah itu beda dengan yang namanya kerajaan dunia. Kalau teman-teman pelajari tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara atau kerajaan, pasti tahu apa saja yang dibutuhkan. Beberapa syarat diantaranya adalah sebuah negara itu dibangun, punya wilayah, punya tempat. Kemudian punya pemimpin, punya rakyat yang menetap atau warga negara. Hal-hal yang lain ada, diaturnya tentang hukum atau sistem pemerintahannya, bentuk pertahanannya,
Dan yang penting juga adalah pengakuan dari bangsa lain atau negara lain, kerajaan lain, bahwa negara yang dibentuk ini atau kerajaan yang dibentuk ini ada dan keberadaannya itu nyata di antara bangsa-bangsa lain. Jadi kalau misalnya salah satu syaratnya nggak ada, punya negara, punya pemimpin tapi nggak punya wilayah, ya bingung kita. Batas-batas wilayahnya seperti apa, tidak terlihat jelas. Atau punya negara tapi nggak ada warganya, ya gimana, siapa yang mau diatur kehidupannya? Atau sebaliknya, warganya ada, wilayahnya ada, pemimpinnya nggak ada. Lalu siapa yang akan mengarahkan bangsa ini untuk berjalan? Sulit pasti. Itu kerajaan atau negara di dunia. Lah kalau kerajaan Allah ada di mana? Apakah ada di sebelah selatannya negara Indonesia? Apakah ada di planet bumi? Pasti tidak akan bisa kita temui keberadaannya. Kenapa? Sebab yang namanya kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Kerajaan Allah itu bukan tentang tempat atau wilayah atau sistem. Tapi kerajaan Allah adalah situasi atau suasana yang bisa manusia rasakan keberadaannya dan hidup di mana Allah berkuasa atas hidup manusia. Jadi kerajaan Allah adalah tentang hidup kita sendiri, di mana Allah yang mau menguasai hidup kita dan kita mau memberikan hidup kita dikuasai oleh Allah. Allah lah yang menjadi pemimpin hidup kita. Jadi bisa enggak kita masuk dalam kerajaan Allah? Bisa kok teman-teman, sangat-sangat bisa. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kisi-kisi atau arahannya supaya kita bisa mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, hadirnya kedamaian dalam hidup kita. Yaitu dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat tentang iman, kita juga ingat ada salah satu ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu berarti iman yang kita punyai harus disertai juga dengan tindakan supaya bisa merasakan kerajaan Allah. Iman yang kita punya harus dengan tindakan supaya kita bisa merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Lalu apakah itu berarti kita butuh iman yang besar? Kalau teman-teman atau kita punya iman yang besar dalam hidup ini, bersyukurlah. Sebab iman yang besar akan mampu menguatkan kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Tetapi rupanya bahan bacaan kita, dalam bacaan kita pada hari ini, besar atau kecilnya iman bukanlah sebuah hambatan. Dan itu bukan menjadi sebuah masalah. Selama kita punya iman kepada Tuhan, sekecil apapun, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Bahkan dikatakan dalam Lukas tadi, bahwa sekecil biji sesawi pun, kalau kita punya iman, itu sudah bisa memberikan dampak yang begitu besar. Iman sekecil biji sesawi pun dapat tumbuh. Teman-teman, kalau kita tahu ya, biji sesawi itu mungkin sama seperti pasir di pantai, kecil sekali. Kalau kita sentuh, dipencet satu aja, gak ada jarak, rasanya saking kecilnya. Tapi dari biji yang kecil itu, kalau ditanam, dirawat, sesuai dengan iklimnya, ia menjadi pohon yang kuat, yang bisa bertumbuh menjadi kokoh, dan bahkan pohon itu pun bisa menjadi tempat bernaungnya kehidupan. Nah, sama seperti iman kita. Sekecil apapun pasti dapat memberikan dampak yang besar buat hidup kita, dan juga hidup sesama kita, bahkan hidup semesta alam. Sebagai pengikut Kristus, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak SMA? Saya yakin teman-teman punya banyak kemampuan, punya banyak keahlian,
Masing-masing di antara teman-teman punya bidang minatnya yang beda-beda. Nah, teman-teman bisa memakai itu untuk mengembangkan yang namanya kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Misalnya, teman-teman ada yang suka dengan topik tentang kehidupan. Lakukanlah perubahan mulai dari diri sendiri. Mungkin kita nggak bisa langsung berkata, aku mau menyelamatkan iklim dunia. Wah, rasanya besar sekali, kita mau ngubah kebiasaan diri kita aja susah. Kita bisa lakukan dari hal yang sederhana. Dari penelitian kita belajar, kita bisa menciptakan atau mengkampanyekan gerakan cintai lingkungan. Dan kalau kita bisa mengubah kebiasaan kita sehari-hari, maka kita pun bisa menjadi teladan buat orang banyak, melakukan perubahan. Berupaya dari mengganti penggunaan plastik dengan tas kain misalnya, itu sudah berdampak. Kalau masing-masing di antara kita punya jiwa yang sama, dengan iman sekecil apapun, punya keyakinan bahwa ini akan berhasil, maka pasti berhasil. Selama kita punya keyakinan. Apalagi dasarnya adalah mencintai kehidupan yang Tuhan berikan, pasti akan ada dampaknya. Kalau teman-teman suka topik tentang bangunan, bisa kembangkan membuat misi, membangun rumah singgah untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Bisa enggak? Bisa. Selama punya iman, selama punya pengharapan, punya impian, kita tahu apa yang kita sukai, kita kerjakan, kita doakan, kita usahakan, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti beberapa tahun lagi, enggak masalah. Pasti ada dampaknya. Syukur-syukur sekarang kita lakukan, langsung kita lihat dampaknya, kita bisa menghimpun misalnya dana pembangunan rumah singgah, kita bisa mengurus surat perizinannya, wah itu luar biasa. Atau yang teman-teman punya bakat di bidang musik, yang bernyanyi atau bermain musik, suka dengan lagu-lagu yang menyentuh hati. Kalau kita punya kerinduan untuk memuji Tuhan dengan iman yang kecil pun, kita bisa mengembangkan talenta kita. Susah kalau main musik, apalagi kalau mau tembus pasar di dunia industri musik, gak apa-apa, yang penting kita bisa memberikan yang terbaik. Kalau teman-teman bisa menciptakan lagu yang indah, cobalah, bagikan itu. Siapa tahu dari lirik lagu yang teman-teman buat, nada-nada indah yang teman-teman buat, semuanya dapat menyentuh dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa memperkenalkan karya kasih Tuhan. Kenapa tidak? Dengan usaha, dengan doa, dengan iman kepada Tuhan, semuanya bisa terjadi. Dan saya yakin teman-teman punya banyak kemampuan dan keahlian. Kembangkanlah itu, tentu dengan ketulusan hati, supaya apa yang kita perbuat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi bukan untuk diri kita, kita punya talenta, kita kembangkan, tapi semuanya supaya saya tenar, supaya saya dihormati orang, supaya saya dikenal oleh banyak orang, supaya dapat banyak keuntungan. Yang penting saya untung besar. Isinya pujiannya ngawur, atau isinya bukan puji-pujian kepada Allah, bukan tentang nilai-nilai kehidupan manusia, bukan tentang nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ajarkan. Kalau itu yang terjadi, kita menyalahgunakan talenta kita. Oleh sebab itu, pakailah talenta kita dengan tulus, dengan kerendahan hati, bahwa semuanya akan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu semua dapat menjadi berkat. Dengan tetap beriman kepada Allah, dengan mendoakannya, serta memperjuangkan semuanya untuk memelihara kehidupan alam semesta, pasti ada jalan yang terbuka untuk kita bisa lalui. Kita akan temukan jalan yang indah yang Tuhan siapkan. Pasti ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan buat kita.
Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita yakini bersama bahwa sesuatu hal, apapun itu, kalau kita mau kembangkan dari hal yang sederhana, selama kita punya iman, kita doakan, pasti akan berdampak besar bagi kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan melindungi kita semua, serta memberkati setiap talenta yang Tuhan berikan buat teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami mau menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Inilah doa kami. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin mengucap syukur untuk kesehatan kami di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami bisa melalui hari kami dengan baik. Engkau juga sertai setiap murid di sekolah ini agar semua mendapatkan motivasi, fokus, dan kekuatan, terutama dalam sekolah online ini. Engkau yang bimbing dan tuntun setiap dari kami agar kita bisa belajar dan mengerjakan tugas dengan lancar. Kita juga ingin berdoa untuk keluarga kami yang berada dimanapun. Kami percaya Engkau akan berkati, lindungi, sertai mereka di setiap hal yang mereka akan lakukan. Dan agar semua kesulitan yang mereka sedang hadapi di tangan bisa dimudahkan dan dilancarkan. Ya Tuhan, tolong berkati kami dengan kekuatan, ketabahan, dan motivasi untuk mengerjakan apapun yang menjadi tugas kami selama pandemi, supaya kami dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dear Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Please give our leaders on this earth guidance so that they make the right decisions in favor of the world. Please give our country and its inhabitants your protection and blessings, and the world within your plans. Amen. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mohon agar Tuhan menjawab doa-doa ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari teman-teman semua dengan ucapan syukur kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana.